Hello, my dear students. Nice to see you again in this video. Today, I am going to invite you to have a discussion on the topic about shopping. Halo para siswa sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di dalam video ini. Hari ini, saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dan membahas topik tentang berbelanja atau shopping. Materi ini dibagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama, huruf A, in a supermarket, di dalam supermarket. Dan huruf B, shopping centers and street markets, pusat perbelanjaan dan pasar di jalanan. Before we begin letter A, I'm going to explain to you about the vocabulary supermarket. Sebelum kita memulainya, saya ingin menjelaskan kepada Anda kosakata tentang supermarket. Supermarket itu dibagi ke dalam dua kata, super dan market. Kalau market itu pasar, sedangkan super itu pasar yang besar. Tapi di sini jika diterjemahkan, supermarket artinya toko serba ada. Di dalam supermarket ini kita bisa berbelanja begitu banyak barang yang kita butuhkan. Beda dengan toko. Kalau toko ukurannya kecil dan hanya menjual beberapa barang saja. Toko namanya shop. Kalau shopping, dia menjadi kata kerja, berbelanja. Nah, kalau shop itu toko, ukurannya kecil. Tapi supermarket, dia menjual begitu banyak barang yang kita butuhkan. Nah, kalau Anda masuk supermarket, Anda perlu mengenal beberapa barang atau benda yang perlu kita kuasai. Maka di sini ada beberapa kosakata yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, ini namanya sweets. Sweets ini jika diterjemahkan artinya gula-gula atau manisan. Kemudian kedua, basket. Basket artinya keranjang. Keranjang yang kita pakai untuk mengisi barang-barang yang kita beli. Yang ketiga adalah trolley. Trolley artinya keranjang yang kita pakai untuk berbelanja. Kemudian check out. Check out ini tempat kita membayar belanjaan yang sudah kita bawa. Jadi kita ambil uang, kita kasih ke tukang di sini atau penjaga ini kasirnya untuk kita bayar setiap barang yang kita ambil. Dan yang terakhir ini adalah shelves. Shelves ini adalah rak yang mereka pakai untuk memajangkan barang-barang yang ada di dalam supermarket. Jadi, Anda sudah punya beberapa kosakata. Shopping artinya berbelanja, supermarket artinya toko serba ada, sweets artinya gula-gula atau permen, basket itu keranjang untuk belanja, trolley gerobak untuk belanja, check out tempat kita untuk membayar belanjaan kita, dan shelves adalah keranjang dari supermarket untuk memajang atau menyimpan barang-barang jualan. Alright, now let us talk about shopping and money. Sekarang mari kita bicara mengenai berbelanja dan uang. Keduanya ini saling berhubungan dan saling
digunakan pada saat kita berbelanja. Now we begin with the first question. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. How do supermarkets make us spend more money? Bagaimana supermarket ini membuat kita untuk menghabiskan lebih banyak uang? How do supermarkets make us spend more money? And in order to understand this, let me read for you all the sentences in this little reading. Untuk memahaminya, saya akan membaca lagi semua kalimat yang ada pada bacaan kecil ini. Satu demi satu. They put fresh bread as it smells lovely near the entrance to make us feel hungry. And hungry shoppers spend more. Mereka di supermarket ini biasanya memajangkan roti-roti yang segar, dan roti-roti itu rasanya sangat menarik untuk kita beli. Biasanya roti ini disimpan di tempat kita mau masuk supermarket untuk membuat kita selalu merasa lapar. Dan kalau kita sebagai pembeli, sebagai shoppers yang lapar, kita pasti menghabiskan uang untuk belanja roti itu. They also rearrange things and put them in different places. This makes us spend more time in the store, and that means spending more money. Mereka juga menata barang-barang jualan dan menempatkan barang-barang itu di berbagai tempat. Tentu hal ini akan membuat kita menghabiskan lebih banyak waktu di supermarket itu, dan tentu saja membuat kita menghabiskan lebih banyak lagi uang. They put sweets and chocolate near the checkout, so it is easy to add bars of chocolate to our basket or trolley while we are waiting in the queue. Mereka juga menempatkan gula-gula atau manisan dan coklat dekat dengan tempat kita membayar belanjaan kita. Tentu hal ini memudahkan mereka juga untuk menambahkan coklat atau manisan itu ke dalam keranjang belanjaan kita atau gerobak belanjaan kita pada saat kita sedang antrian untuk membayar uang di tempat kasir. And they put the most expensive items on the middle shelves where you are more likely to see them. Dan mereka juga menempatkan barang-barang yang mahal di tengah-tengah rak jualan, di mana kita akan lebih suka untuk melihat barang-barang itu. And be careful of special offers, for example, 3 for the price of 2. People often buy more than they need and throw away half of it. Dan kita juga harus hati-hati ketika ada promosi dengan harga khusus, special offers. Misalnya, kalau mereka menjual barang itu kita ambil 3, tapi dibayar hanya untuk 2. Jadi, beli 3, bayarnya 2. Ambil 2, dapat 3. 3 for the price of 2. Nah,
People often buy more than they need and throw away half of it. Nah, kita kadang-kadang membeli barang lebih dari yang kita butuhkan dan sering kita membuang separuhnya dari barang-barang itu. Saya akan terjemahkan lagi dari sini sampai di bawah. Mereka menempatkan roti-roti yang segar dengan rasa yang sangat enak dekat dengan tempat pintu masuk ke supermarket untuk membuat kita merasa lapar. Dan sebagai pembeli yang lapar, kita pastinya akan menghabiskan lebih banyak uang. Mereka juga menempatkan barang-barang dan meletakkannya pada berbagai tempat. Tentu ini membuat kita menghabiskan lebih banyak waktu di toko dan itu artinya menghabiskan juga lebih banyak uang. Mereka juga meletakkan manisan atau gula-gula dan coklat dekat dengan tempat kita membayar belanjaan kita. Jadi ini adalah cara yang mudah bagi mereka untuk menambahkan lagi coklat atau manisan itu ke dalam keranjang atau gerobak belanjaan yang kita sedang bawa atau kita sedang antrian sambil menunggu para pembeli yang lain untuk membayar belanjaan mereka. Mereka juga meletakkan barang-barang yang mahal persis di rak yang bagian tengah, di mana kita pasti akan menyukai untuk melihat barang-barang itu. Kemudian pada bagian tengah dari rak itu kita akan cenderung juga melihatnya sehingga kita juga tergoda untuk membelinya. Dan hati-hati juga dengan harga-harga yang khusus atau spesial. Misalnya ada tawaran beli 2 ambil 3. 3 for the price of 2. Anda beli 2 tapi ada bonus 1 lagi. Dapat 3 belinya 2. Dan orang juga sering membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Bahkan membuang separuh dari barang-barang itu. Nah, sekarang saya menjelaskan kosakata yang ada pada bacaan kecil ini. Make us artinya memaksa kita atau membuat kita menghabiskan lebih banyak uang. Fresh bread, fresh ini artinya roti yang baru saja dibuat atau dibikin. Entrance itu pintu masuk atau gerbang untuk masuk ke dalam supermarket. Queue artinya mengantri atau antrian. Kalau kita ada banyak orang yang mau bayar, kita perlu juga antri untuk menunggu yang lain yang sedang bayar. Items artinya barang-barang. Expensive item artinya barang-barang yang mahal. More likely to see them. Kita cenderung untuk melihatnya, suka melihatnya. Special offer artinya harga khusus. Harga khusus bayarnya 2, dapatnya 3 contohnya. Throw away artinya membuang separuhnya. Throw away half of it. Nah, sebelah kiri ini sudah saya tuliskan kosakata. Shopping itu artinya berbelanja, kata kerja atau verb. Shop adalah toko. Supermarket, toko serba ada. Sweets, gula-gula atau manisan. Basket, keranjang.
untuk belanja. Shelves artinya rak barang jualan. Trolley, gerobak belanja. Make us membuat kita. Spend menghabiskan. Fresh baru saja dibuat atau dimasak. Entrance pintu masuk. Hungry lapar. Rearrange menata ulang. Store toko atau gudang penyimpanan. Chocolate coklat. Check out tempat membayar belanjaan kita. Queuing mengantri atau antrian. Item barang. Middle shelf rak tengah. More likely lebih suka atau lebih ingin. Special over harga khusus. Throw away membuang. Now let's talk the topic on letter B, shopping centers and street markets. Di huruf B ini kita bicara mengenai pusat perbelanjaan, shopping center, dan street markets. Ini artinya pasar jalanan. Pasar yang dibuat di sepanjang jalan. Itu namanya street market. Untuk memahami lagi topik ini, saya akan membacanya di sini kemudian menjelaskan setiap kosakata yang ada di sini atau kelompok kata phrases yang ada pada bacaan ini. Some people like modern shopping centers because everything is under one roof and it is convenient. Beberapa orang menyukai atau suka akan pusat perbelanjaan yang modern. Kenapa? Karena semuanya ada dalam satu gedung dan sangat nyaman, convenient. There's a wide range of shops, and if there is anything wrong with something you buy, the shop will replace it or give you a refund. Di dalam pusat perbelanjaan ini ada begitu banyak toko-toko yang ada di dalamnya. Dan jika ada hal-hal yang salah saat Anda membelinya, maka toko-toko itu akan menggantikannya. Atau bila perlu, mereka akan mengembalikan uang yang sudah Anda bayar ketika membeli barang tertentu. Other people prefer going to street markets because they like the atmosphere you get from the different stores. Sebagian orang yang lain lebih suka untuk pergi ke pasar sepanjang jalan atau pasar jalanan. Kenapa? Itu karena mereka menyukai suasana. Sehingga di sana Anda atau mereka bisa menemui ada begitu banyak toko atau kios, stall, kios atau kedai. Kios kecil ini namanya stalls. Food and clothes are also usually cheaper in street markets. Makanan atau pakaian biasanya lebih murah kalau kita beli di pasar jalanan atau pasar yang ada di sepanjang jalan. Sometimes you can try to agree a lower price for something you buy in a street market. Kadang-kadang kita juga bisa mencoba untuk menawar barang ini dengan harga yang lebih rendah yang kita temui di sepanjang pasar di jalan. We call this haggling. Nah, inilah yang namanya haggling, artinya tawar-menawar. Kalau di supermarket kita tidak bisa tawar-menawar, tapi kalau di pasar jalanan
kita bisa tawar lagi dengan pemilik kios atau toko yang ada di sepanjang jalan. Of course, if you don't like what you buy in a street market, you cannot normally take it back and get a refund. Dan risikonya, kalau Anda membeli barang di sepanjang pasar jalanan, Anda tidak bisa lagi take it back. Artinya tidak bisa lagi menukarnya atau menggantikannya dengan uang yang sudah Anda pakai untuk belanja pakaian itu. Sekarang saya akan menjelaskan kosakata yang ada di sini. Shopping centers, pusat perbelanjaan, artinya ini satu area belanjaan yang sangat luas dan besar. Misalkan seperti tadi shopping center atau mall atau super mall. Under one roof artinya dalam satu gedung. Convenient artinya nyaman, mudah, dan gampang. Wide range shops ini artinya sejumlah toko-toko yang ada di dalam sebuah shopping center. Replace artinya menggantikan. Refund artinya mengembalikan lagi uang yang sudah kita bayar karena jika itu barangnya tidak cocok. Street markets artinya pasar yang ada di sepanjang jalanan. Atmosfer artinya suasana. Stalls, kios atau kedai. Haggling, tawar-menawar dengan harga yang lebih rendah. Shopping center, pusat perbelanjaan. Under one roof, pada satu tempat atau gedung. Convenient, mudah dan gampang digunakan. Wide range, aneka macam atau berbagai. Replace, menggantikan. Refund, mengembalikan uang. Pembayaran. Street market, pasar di pinggir jalan. Atmosfer, suasana. Stall, kedai atau kios. Cheaper, lebih murah. Price, harga. Haggling, menawar. Take it back, mengembalikan. Oke, baiklah. Sekarang saatnya kita untuk mengerjakan latihan. Seperti biasa, ada 5 bentuk latihan atau exercise. Now, let's go to number 23.1. 23.1. True or false? If a sentence is false, change it to make it true. Apakah benar atau salah kalimat di bawah ini? Jika kalimatnya salah, maka Anda coba mengubahnya supaya kalimat itu menjadi benar. I give you example number 1. If you have a lot of things to buy, you need a basket. Kalau Anda punya banyak sekali hal untuk dibeli, Anda tentu membutuhkan sebuah keranjang. Apakah jawaban ini benar atau salah? Harusnya keranjang itu kita pakai untuk belanja sedikit barang. Tapi kalau troli itu baru kita pakai jika kita membeli banyak barang. Troli itu perlunya gerobak. Kalau basket kan keranjang, kita butuhnya kecil. Kalau troli, gerobak kita butuh untuk belanja barang yang lebih banyak. Jadi jawabannya false. False artinya salah. If you have a lot of things to buy, you need a trolley. Ini yang benar. Bukan basket. Instead of a basket, but a trolley atau keranjang tapi gerobak. Now number 2. Supermarkets arrange things to make us spend more money. Supermarket ini atau pasar toko serba ada ini mengatur atau menata benda-benda jualannya
supaya membuat kita menghabiskan lebih banyak uang lagi? Jawabannya false atau true? Tentu jawabannya adalah true. Number 3. The checkout is where you pay for things. Checkout adalah tempat untuk kita membayar benda-benda atau barang yang kita baru saja ambil. Jawabannya adalah true atau benar. Number 4. Expensive items are on the top shelves. Nah, di sini dia bilang barang-barang yang mahal itu ditempatkan di rak bagian atas. Ini salah karena menurut bacaan barang-barang yang mahal ini ditempatkan di rak bagian tengah, bukan atas. Jadi jawabannya adalah false atau salah. Number 5. If something is fresh, it has just been made. Kalau benda atau sesuatu itu dikatakan segar atau baru, maka itu artinya benda itu baru saja dibikin atau dibuat. Has just been made artinya baru saja dibuat. Jadi jawabannya adalah true atau benar. True dibaca true. Number 6. There are often lovely smells near the entrance. Ya, seringkali ada barang-barang yang rasanya atau baunya sangat menyenangkan dan enak. Dan itu ditempatkan di dekat dengan pintu masuk. Benar atau salah menurut bacaan? Nah, bacaan mengatakan itu adalah true atau benar. Number 7. Sweets are often near the checkout. Manisan atau gula-gula biasanya ditempatkan dekat dengan tempat kita membeli atau membayar barang-barang yang sudah kita ambil. Ini jawabannya adalah true atau benar. Number 8. It is always a good idea to buy things on special offer. Nah, adalah pandangan atau gagasan yang bagus jika kita membeli barang-barang dengan harga yang spesial. Jawabannya salah, bukan good, tapi ini kita harus be careful atau kita harus hati-hati. Maka jawabannya di sini adalah false atau salah. It is always we have to be careful when we buy things on special offer. Jadi di sini false. Oke, sekarang pada nomor 23.2. Mark the main stress on these words. Use the index to help you. Nah, kita diminta untuk memberi penekanan yang benar pada setiap kata di bawah ini. Dengan kasih tanda stres ini disebut tanda stres, tanda petik ini ya. Contoh atmosfer, penekanannya itu pada A. Atmosfer bukan atmosfer, itu salah. Atmosfer. Convenient, penekanannya pada convenient. Ini V, convenient. Check out pada C, check out. Entrance, lagi. Refund, refund, refund. Dia pada V, refund pada F. Replace pada P, replace. Item pada I. Saya ulangi lagi. Atmosfer pada A. Convenient pada P. Check out pada kata check. Entrance pada E. Refund pada R. Replace pada P. Item pada I. Sekarang kita masuk ke nomor 23.3. 23rd.3. Are these statements true of shopping centers, street, markets, or both?
Nah, suruhannya adalah apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini benar untuk shopping center atau benar untuk street markets atau untuk kedua-duanya or both. Anda pilih shopping center, street markets atau dua-duanya. Kita mulai dengan nomor 1. They are usually quite modern. Nah, ini biasanya untuk benda-benda yang sangat modern. Itu biasanya ada di shopping center atau pusat perbelanjaan. Everything is under one roof. Lagi-lagi, segala sesuatunya semuanya berada pada satu gedung. Ini adalah untuk shopping center. You buy things from stores. You buy things from stores. Ini adalah untuk street markets, di mana kita membeli barang-barang yang ada pada kios atau kedai. Itu ada di pasar yang terletak di sepanjang jalan. You can haggle. Haggle ini ingat, Anda bisa menawar. Ini khusus untuk street markets atau pasar jalanan. You can normally get refunds. You can normally get refunds. Anda bisa mengambil lagi uang pengembalian. Ini ada di mana? Itu ada di shopping center. They can be very convenient. Nah, ini khususnya ada di shopping center. Okay. Now let's talk about the question number 23 or 23.4. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini. Complete the sentences. I took the shoes back to the shop, but they wouldn't give me a refund. Saya mengembalikan lagi sepatu saya ke toko itu, tapi mereka tidak mengembalikan lagi uang saya. Refund artinya uang kembali karena saya merasa tidak cocok dengan barang yang sudah saya beli. Itu namanya refund atau uang yang dikembalikan. 2. It blah blah me angry when shops refuse to give you a refund or blah blah things. Nah, pada nomor 2 ini Anda menulisnya it makes me angry. It makes me angry artinya membuat saya marah ketika toko-toko itu menolak untuk memberikan uang kembali atau menukar barang-barang. Di sini kita ketik replace, replace dibaca replace. Number 3. I often buy bananas but forget to eat them, and then I have to blah blah them away. Saya sering beli pisang tetapi saya lupa untuk makan, dan kemudian saya harus membuang pisang itu. Di sini kita isi to throw away, THROW, them away, membuang pisang itu. Number 4. When I got to the checkout, there was a long blah blah of people waiting. Ketika saya sampai di tempat pembayaran, saya ketemu orang yang sedang antri sangat panjang. Di sini kita isi a long queue. Queue ditulis kue, kueu, kue, Q-U-E, U, Q, Q-E, 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 artinya antrian. Q. Number 5. There is a special blah blah on melons, but one get one free. Spesial diisi ada harga khusus untuk buah melon, yaitu Anda beli satu, satunya juga gratis. Beli satu, satu gratis. Buy one,
get one free. Di sini kita isi special offer, OFFER. Now number 6, the vegetables are near the blah 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 where we came in. Nah, di sini diisi sayuran biasanya terletak di mana? Where we came in, tempat kita masuk, berarti near the entrance. Entrance dibaca entrance, pintu masuk dari supermarket itu. Number 7, I like that supermarket because they have a wide blah 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 of meat and cheese. Saya suka toko serba ada itu karena toko-toko itu memiliki begitu banyak daging dan keju. Di sini kita isi begitu banyak, a wide range, range dibaca range of meat and cheese. Number 8, in my local street market, there is just a really nice blah blah blah. It's very busy, but everyone is friendly and there is lots of color. Di pasar jalanan di tempat saya, itu biasanya suasananya sangat bagus, yaitu sedikit sibuk tetapi setiap orang itu bersahabat dan ada begitu banyak warna-warni. Kita isi di sini nice atmosphere. Atmosfer dibaca atmosfer yang artinya suasana yang indah. Number 9, I am more blah 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 to buy something if it's cheaper over because it seems cheaper. I am more blah 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 to buy. Anda isi apa di sini? Nah, pada bagian ini Anda isi I am more likely. Likely to buy. Likely, more likely lebih cenderung membeli sesuatu jika sesuatu itu punya harga khusus karena itu tampaknya lebih murah, cheaper. So I am more likely to buy something if it's a special offer because it seems cheaper. Saya lebih cenderung membeli barang-barang dengan harga khusus karena lebih murah. And now let's go to number 23.5. Nomor 23.5. Ini pertanyaan untuk Anda atau juga untuk teman Anda. How often do you shop in supermarkets? What do you think of them? Seberapa sering kamu belanja di supermarket? Dan apa pendapatmu tentang supermarket itu? Number 2, how often do you go to shopping centers? Do you like them? Seberapa sering kamu pergi ke pusat perbelanjaan? Apakah Anda suka? Number 3, how often do you go to street markets? Do you like them? Seberapa sering kamu pergi ke pasar jalanan? Apakah kamu suka pasar-pasar itu? Number 4, do you haggle for things when you are shopping? Apakah Anda tawar barang ketika Anda berbelanja? Have you ever asked for a refund? Apakah kamu pernah meminta uang kembali? Have you ever asked for a refund? Apakah kamu pernah meminta uang kembali karena Anda tidak suka barang itu? Oke, ini adalah latihan yang bisa Anda kerjakan. Semoga Anda bisa memahami penjelasan materi dan juga latihan dari saya. Peringatan dari saya, kalau Anda mengerjakan atau belajar materi ini, tujuannya untuk Anda mengerti, bukan Anda sekedar mengerjakan tugas. Jadi tugas-tugas ini tidak bertujuan untuk mendapatkan nilai. Itu tujuan kedua. Tujuan pertamanya adalah supaya Anda makin memahami
materi yang sudah saya jelaskan pada setiap unit yang saya kirim ke GCR Anda masing-masing. Terima kasih. Semoga Anda semakin mengerti dan tetap semangat untuk belajar. Semoga Anda juga tetap belajar sampai kapanpun. Oke, thank you for you listening me. Thank you.